Ya, shalom semuanya. Ya, selamat pagi semuanya ya. Selamat datang di hari keberapa ini? Ya, ini devosi untuk hari Rabu. Ya. Gimana kabar kalian semua? Bapak harap semua dalam keadaan sehat ya. Jika ada yang sakit, Bapak doakan supaya nanti kalian cepat sembuh. Gitu ya. Jika ada yang sedih, ya Tuhan yang memberikan penghiburan. Ya, sebelum kita memulai devosi kita, ya Bapak mengajak kita semua untuk ambil kitab. Ya, ambil kitab. Dan kita akan devosi, ya. Sebelum devosi kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan devosi, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan kami pengertian dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, ayat Alkitab untuk devosi pada pagi hari ini adalah diambil dari 1 Tawarik 22 ayat 19. 1 Tawarik 22 ayat 19. Ya, kita baca ayat 19 ya. 1 Tawarik 22 ayat 19. Ya, silakan yang belum mengambil kitab, silakan diambil kitabnya. Kita akan baca bersamaan, begitu ya. Bapak akan mewakili kalian untuk membacanya ya. 1 Tawarik 22 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allahmu, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Ya, ini adalah nasihat Daud, ya Raja Daud kepada anaknya Salomo, begitu ya. Tema devosi kita hari ini adalah mengenai skala prioritas. Ya, bagaimana kita menentukan skala prioritas. Ya, Bapak kasih contohnya. Ini ada botol minum, gitu ya. Kalau Bapak tanya, ini botol minum ini penuh nggak? Penuh nggak botol minumnya? Mungkin ada yang jawab, nggak penuh, hanya sedikit ya, isinya segini, ini ya kosong. Tapi Bapak bilang bahwa botol minum ini penuh. Kenapa Bapak terbilang botol minumnya penuh? Karena airnya segini, diisi oleh air segini, tapi segini diisi oleh udara. Ada udara di dalamnya. Jadi apa? Artinya ada isinya, udara. Pertanyaan Bapak, di botol minum ini penting nggak udara itu? Kita butuh airnya atau butuh udaranya? Kita pasti butuh airnya. Demikianlah hidup kita, ya. Di dalam hidup ini, Bapak minta kita menentukan skala prioritas kita. Mungkin waktu-waktu dalam kita mengerjakan satu hari itu kita gunakan dengan semaksimal mungkin, menurut kita ya semaksimal mungkin. Tapi pertanyaan Bapak, apakah kita mengerjakan hal-hal yang besar, hal-hal yang penting, ya benar-benar kita butuhkan, atau hal-hal yang benar-benar tidak kita butuhkan, atau hanya berlalu begitu saja? Sama seperti ayat Alkitab tadi dikatakan ya. Daud ingin sekali mendirikan bait Allah, bait suci Allah ketika dia jadi raja, dan ingin kan ketika dia jadi raja belum selesai ya. Kemudian dia digantikan oleh anaknya Salomo. Ya, dia menasihati anaknya Salomo, ketika kamu nanti jadi raja, kamu harus mendirikan bait Allah, bait suci, rumah Tuhan, untuk dimana Tuhan bisa hadir, begitu ya. Tuhan bisa melawat kerajaan. Pada prosesnya gampang nggak? Nggak gampang. Ya, kadang Salomo itu bisa lupa, bisa dalam hatinya mungkin berkata, aduh, untuk apa rumah Tuhan ini? Saya kan sudah jadi raja, saya sudah diberkati oleh Tuhan, saya sudah begini, sudah begini. Tapi Daud sebagai seorang sebagai seorang ayah, dia menasihati anaknya Salomo untuk tetap memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatunya, mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita, ya, bagaimana Tuhan itu kita buat sebagai prioritas kita di dalam kehidupan ini. Tuhan menjadi patokan, Tuhan menjadi pedoman kita di dalam melakukannya. Bapak orangnya tidak main game.
Ya, Bapak dari kecil Bapak jarang sekali main game, sampai sekarang Bapak nggak pernah main game. Apakah Pak Patar itu anti main game? Enggak. Kenapa Bapak nggak main game? Karena Bapak pertama gini, ketika Bapak main game, ya akan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ya, kedua akan kecanduan, terus kecanduan. Ya. Tiga, kita akan melupakan orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita akan lupa bersosialisasi sama orang tua, sama keluarga, membantu di rumah. Mungkin ini hal-hal yang sering kalian dengar. Tapi percaya sama Pak Patar bahwa hal ini sangat bermanfaat untuk kalian kalau kalian benar-benar dapat mengatur waktu kalian. Misalnya bagaimana main game itu 1 jam saja satu hari. Yang lainnya ngapain? Kamu bisa belajar, bisa komunikasi dengan orang tua dan sebagainya. Mungkin kalian punya kepahitan sama orang tua karena orang tua pernah bentak kalian. Mungkin kalian punya kepahitan sama orang tua pernah mukul kalian, marahin kalian, atau pernah bahkan meninggalkan kalian. Tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ya, itu pertama. Kedua, kenapa bisa terjadi? Bisa saja karena kalian membuang waktu yang sia-sia yang seharusnya bersama orang tua atau keluarga, tapi kalian fokus kepada diri sendiri, main game lah, nggak jelas mainnya kadang. Karena kalau kita main nggak jelas mainnya, atau kita bergaul yang buruk, maka akan merusak kebiasaan kita yang baik. Ya, hati-hati juga kalian dalam bergaul. Ya, anak-anak lentera itu jadilah lentera. Lentera itu ya untuk menerangi, ya, bukan untuk menggelapin. Kamu di sekolah lentera, artinya kamu adalah lentera-lenteranya Tuhan di dalam lingkungan kamu. Dimana kita semua, kamu, Bapak, kita semua di sini ada satu keluarga yang untuk menerangi, untuk memberikan cahaya kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, mungkin itu saja firman Tuhan hari ini. Kiranya kita dapat menentukan prioritas kita di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat sederhana. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mati buat kami 2000 tahun yang lalu. Engkau telah bangkit dan menyelamatkan hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk memprioritaskan, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami dapat mengatur waktu-waktu kami dengan baik, sehingga kami menjadi anak yang baik, menjadi lentera Tuhan di dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini kegiatan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Pembelajaran-pembelajaran yang kami lakukan, tugas-tugas kami bisa kami laksanakan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, itu saja. Tuhan berkati.